Surrender, pasrah ikhlas, kunci diam-diam untuk manifestasi. Dalam dunia manifestasi, kita diajarkan untuk menetapkan niat, lalu membayangkan keinginan seolah sudah terjadi, dan merasa seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Tapi kenyataannya nih, para sedulur, banyak orang lupa satu kunci penting dalam proses ini yang disebut surrender atau berserah diri, pasrah ikhlas. Surrender bukan berarti menyerah, bukan ya. Ini bukan bentuk keputusasaan, bukan, mutung, bukan. Surrender adalah bentuk kepercayaan tertinggi malahan. Ia adalah pernyataan batin yang berkata, "Aku telah menetapkan niatku, dan kini aku percaya bahwa semesta atau Tuhan menangani sisanya dengan sempurna." Jadi surrender itu pasrah dalam pengertian pasrah memasrahkan ya. Memasrahkan dengan penuh percaya itu surrender. Bukan pasrah karena mutung ya, bukan pasrah karena bingung terus mutung, bukan ya. Tidak ada ceritanya di dalam manifestasi itu mutung, nggak ada mutung, baik mutung di warung maupun mutung ke sarung. Di dalam hukum asumsi yang diajarkan oleh Mas Neville Goddard, perasaan adalah kunci, ya, kunci. Feeling is the secret. Dan surrender adalah puncak dari perasaan percaya. Karena saat seorang sungguh percaya, ia tidak lagi gelisah, tidak lagi menuntut atau mempertanyakan kapan keinginanku akan menjadi kenyataan. Ia hanya percaya bahwa keinginannya akan menjadi nyata suatu saat. Entah nanti sore, entah besok pagi, entah minggu depan, entah tahun depan, nggak tahu. Tapi dia percaya akan terjadi pada waktunya. Tapi bagaimana mungkin kita tinggal dalam perasaan sudah memiliki jika di dalam diri kita masih ada kegelisahan? Ini sering ditanyakan orang ya. Klien-klien saya banyak bertanya itu. Nah, disinilah surrender berperan. Surrender membersihkan ruang batin agar kita bisa tetap tenang di tengah ketidakpastian. Ada tiga hal yang bisa Pak Lang sampaikan mengapa surrender itu menjadi hal yang penting sebagai bagian proses manifestasi, baik penerapan hukum asumsi Neville Goddard maupun hukum law of attraction juga. Yang pertama, surrender menciptakan getaran percaya. Kalau panjenengan berserah, panjenengan memancarkan energi positif, aku tahu ini sudah terjadi di dimensi yang tidak kasat mata. Nah, ini adalah getaran yang sangat kuat, para sedulur. Yang kedua, surrender seketika menghentikan overthinking. Banyak orang gagal mewujudkan manifestasinya karena terlalu sering mengecek hasil, melihat HP, melihat reaksi orang, melihat hasil penjualan, mempertanyakan proses. Ini semua mengganggu aliran semesta, ganggu banget, yang ngisrui. Jadi harus dihentikan. Nah, cara menghentikannya adalah surrender. Kemudian yang ketiga, surrender juga membebaskan energi. Mengapa demikian? Dengan berserah, pasrah, ikhlas, panjenengan tidak lagi mengikat manifestasi dengan keinginan yang obsesif. Ini menciptakan ruang bagi manifestasi untuk muncul secara alami. Ada satu kata bijak yang luar biasa dari Ibu Marianne Williamson. Dikatakannya, "The moment of surrender is not when life is over, it's when it begins." Jadi saat ikhlas, pasrah, berserah, itu bukan berarti hidup ini selesai, tapi justru itu adalah awal dari kehidupan. Keren banget kan? Kemudian ada lagi dari Pak Deepak Chopra yang sangat terkenal itu. Dia seorang spiritualis yang terkenal di dunia. Dikatakan, surrender is faith that the power of love can accomplish anything, even when you cannot foresee the outcome. Nah, tegasnya apa? Artikan sendiri, nek ra ngerti takon tanggane. Kemudian panjenengan bertanya pada Pak Lang, "Pak Lang, jadi sebenarnya bagaimana cara praktis untuk melatih surrender?" Baik-baik, saya akan jelaskan. Cara praktis melatih surrender sebagai berikut. Jadi ini ada beberapa langkah praktis agar panjenengan bisa benar-benar berserah serah ya pada semesta tanpa kehilangan arah. Yang pertama tentu saja tentukan keinginan panjenengan, lalu lepaskan. Artinya begini, tulis niat atau keinginan panjenengan dengan jelas, lalu kombinasikan dengan visualisasi dan rasakan bahwa itu sudah terjadi. Tapi setelah itu biarkan pergi, let it go. Ya, lepaskan, let it go. Katakan dalam hati, aku sudah memilih keinginan ini. Aku percaya ini sudah menjadi milikku. Aku tak perlu tahu bagaimana dan kapan akan terjadi. Aku percaya. Habis itu lupakan. Yang kedua, jangan mengejar, tapi terimalah.
Jadi panjenengan alih-alih mengejar manifestasi dengan perasaan cemas, kapan ya aku kaya, ya, kapan ya aku ketemu jodohku, kapan aku naik pangkat, kapan aku punya anak, kapan aku punya rumah, kapan aku bisa keluar negeri, kenapa kiriman belum datang, dan seterusnya, dan seterusnya. Ubah menjadi kesiapan menerima. Bersikaplah seolah-olah panjenengan sudah cukup siap. Jadi panjenengan perlu mengatakan pada diri sendiri sebagai berikut. Aku tidak mengejar, tetapi aku menerima. Karena apa yang aku inginkan juga menginginkan aku. Ulangi kalimat itu sehingga menjadi bagian dari jati diri panjenengan secara otomatis. Kemudian latihan berikutnya adalah lakukan tindakan seperlunya, bukan berdasarkan rasa panik. Ya. Jadi ketika ada saatnya bertindak, bertindaklah. Tapi bukan dari kondisi-kondisi panik, terdesak, bingung, dan lain sebagainya. Memang ya, para sedulur, surrender bukan berarti pasif, tetapi panjenengan perlu bertindak, namun jika tergerak dari intuisi atau kedamaian, bukan dari kegelisahan, takut kehilangan, takut terlambat, takut nggak dapat, takut kalah sama yang lain, ya, takut nggak bisa makan, takut, takut, takut. Nah, bukan begitu. Bergeraknya atas dasar kedamaian, rasa percaya diri bahwa panjenengan akan berhasil karena Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang akan memanifestasikan. Nah, kini tanyakan pada diri sendiri, apakah ini tindakan dari kepercayaan dan iman atau tindakan dari ketakutan? Tanyakan hal itu ketika panjenengan bertindak. Kalau ternyata panjenengan menjawab, aku bertindak karena ketakutan, berhenti dulu. Ya, berhenti dulu sampai panjenengan merasa damai. Bagi panjenengan yang masih belajar untuk surrender, perlu juga berlatih meditasi dan nafas sadar ya. Jadi setiap kali panjenengan merasa ingin mengambil alih kontrol, mulai ada kecemasan, kegalauan, bingung, berhenti sejenak, tarik nafas, ingatkan diri. Aku tidak perlu tahu semua langkah kok. Aku hanya perlu tahu langkah-langkah yang ada di depan mataku, yaitu langkah-langkah hari ini saja. Meditasi juga membantu menenangkan pikiran yang ingin terus mengecek hasil dan memaksa realitas. Nah, berikutnya tentang surrender dan iman sebagai bahasan dalam konteks dimensi spiritual. Seperti sudah disebutkan bahwa surrender adalah bentuk tertinggi dari iman. Dalam banyak ajaran spiritual, iman bukan tentang kepastian rasional, seperti halnya matematika dan fisika. Bukan, tetapi ketenangan batin dalam ketidakpastian. Jadi walaupun keadaan tidak pasti, tapi tenang. Nah, ketenangan itu muncul dari kepastian batin. Ya, kepastian batin, sekalipun dunia realita tidak pasti. Iman adalah keyakinan bahwa apa yang kita minta sudah dikabulkan di dunia yang tidak terlihat. Meskipun mata belum melihat hasilnya di dunia yang terlihat atau dalam dunia tiga dimensi. Seperti dikatakan dalam sebuah ayat, karena sesungguhnya barang siapa meminta, ia akan menerima. Dan barang siapa mencari, ia akan mendapat. Dan barang siapa mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Ini adalah hukum semesta, ya, tidak akan pernah lekang oleh waktu dan berlaku bagi siapa saja. Tetapi ayat ini juga menyimpan rahasia ya, meminta dan percaya bahwa panjenengan sudah menerima. Itulah intisari dari hukum asumsi. Berikut ini akan saya sampaikan tanda-tanda ketika seseorang sudah sampai pada titik berserah, titik ikhlas, titik surrender. Ya, yang pertama, panjenengan tidak lagi terganggu saat belum melihat hasil. Jadi santai saja, hasil belum ada atau belum terlihat, tapi santai dan damai. Yang kedua, panjenengan merasa damai dan fokus menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Yang ketiga, panjenengan tidak perlu menceritakan manifestasi panjenengan pada siapapun. Berikutnya yang keempat, panjenengan tidak perlu mengulang-ulang afirmasi karena cemas, tapi karena rasa syukur. Ada orang yang karena cemas, afirmasinya ditingkatkan frekuensinya. Yang semula sehari 4 kali menjadi 10 kali. Itu tidak betul karena dari rasa cemas. Tapi kalau dari rasa syukur, terima kasih, berulang-ulang mau berapapun tidak apa-apa, itu baik ya. Jadi energi yang menggerakkan itulah yang menjadi faktor penentunya. Kemudian panjenengan akan berhenti bertanya juga, bagaimana caranya? Bagaimana hal ini akan terjadi? Melalui apa? Melalui siapa? Tidak begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak akan pernah terjadi pada orang-orang yang sudah mencapai titik berserah secara penuh. Dan yang paling penting, panjenengan bisa menikmati hidup. Menikmati hidup, terlepas dari manifestasi itu akan datang hari ini, atau mungkin tahun depan, nggak peduli. Pokoknya setiap hari adalah kenikmatan.
Sebagai penutup, saya bisa sampaikan surrender adalah sebuah jalan pintas atau bypass. Surrender bukan jalan terakhir saat panjenengan sudah lelah berusaha. Bukan. Tapi surrender adalah jalan pintas menuju perwujudannya atau manifestasi. Karena ketika kita berserah, kita melepaskan semua resistensi. Dan resistensi adalah satu-satunya hal yang menghalangi manifestasi. Berhentilah menahan aliran kehidupan dengan kegelisahan, dengan ingin tahu berlebihan, orang bilang kepo gitu ya, dengan asumsi bahwa panjenengan harus mengontrol segalanya, harus tahu segalanya. Itu justru membuat panjenengan cemas dan menjadi penyumbang resistansi yang makin tinggi. Dengan berserah sebagai sumber kekuatan baru, akan membiarkan keajaiban terjadi atau bekerja tanpa ada gangguan. Dan saat panjenengan benar-benar surrender, panjenengan akan melihat bahwa manifestasi bukan lagi hal besar yang ditunggu-tunggu, melainkan bagian alami dari hidup sehari-hari yang mengalir. Demikian, saudara-saudari terkasih, penjelasan mengenai surrender. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan dalam panjenengan mempelajari hukum asumsi Neville Goddard maupun hukum Law of Attraction. Terima kasih, sampai jumpa. Salam seger waras.